Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan, baik rekan-rekan yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi niat hati kami di dalam menunjukkan suatu rasa bakti kami kepadamu. Dan biarkanlah Engkau berkenan melalui acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya boleh jadi hanya karena perkenanan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, menyambut dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Hosana bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Sehingga biarkanlah kalau kita hidup hanya bagi Tuhan saja. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya.
pagi hari ini. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Oleh sebab itu biarkanlah kami boleh bertekun di dalam hadirat-Mu, memuji permuliakan nama-Mu, hidup di dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami rindu untuk Engkau berkata-kata kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarkanlah penawaran kasih-Mu nyata atas setiap kami di dalam mendengar, memperhatikan, dan bahkan manakala kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari, kami mendapat satu berkah yang daripada-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kuasa Roh-Mu yang kudus saja nyata menaungi jalan pemberitaan firman-Mu pada saat ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan waktu ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengatakan bahwa dunia tak bisa menjauhkan kita sekalian dari kasih Allah. Amin. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Iya. Dan yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari demi sehari adalah orang diperhadapkan dengan permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Mencoba untuk menggeser perhatian dan fokus. Padahal sesungguhnya kasih Allah itu telah dinyatakan kepada setiap orang percaya. Tetapi permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup berusaha mencoba mengalihkan perhatian manusia untuk menikmati kasih Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya manakala kita hidup oleh kasih-Nya, maka Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Jadi tujuan kasih Allah, tujuan perhatian Allah kepada umat manusia adalah supaya orang hidup oleh-Nya saja, oleh Yesus Kristus saja. Bukan oleh karena seseorang bisa menyelesaikan permasalahan, persoalan, dan tantangan. Bukan. Tetapi hidup oleh-Nya. Karena hidup oleh-Nya, hidup oleh Yesus Kristus, maka seseorang bisa menghadapi setiap permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Bukan karena tantangan hidup kita bisa menyelesaikan semuanya itu sehingga baru kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan. Tetapi karena hidup oleh Yesus Kristus, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mencoba perhatikan dari surat Yohanes, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Kita akan melihat di sana bahwasanya hidup oleh Yesus Kristus adalah tujuan dari kasih Allah dinyatakan. Judul perikopnya, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku
Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12, saya ingin memberikan satu judul bahwa hidup oleh Yesus Kristus adalah tujuan kasih Allah dinyatakan. Hidup oleh Yesus Kristus adalah tujuan kasih Allah dinyatakan. Hidup oleh Yesus Kristus apa? Hidup oleh Yesus Kristus itu. Hidup oleh Kristus Yesus adalah disampaikan dalam pembacaan ini tadi, bahwa hidup itu hidup yang saling mengasihi. Hidup oleh Kristus Yesus adalah hidup yang saling mengasihi, bukan hidup yang menunggu kasih dari orang-orang lain, tetapi hidup yang saling berinisiatif untuk menunjukkan kasih, berinisiatif untuk menunjukkan perhatian, peka untuk memberikan satu perhatian, peka untuk memiliki satu inisiatif, menunjukkan inisiatif saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup oleh Yesus Kristus adalah hidup saling mengasihi. Karena itu adalah tujuan kasih Allah dinyatakan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami hal ini, bahwa hidup oleh Yesus Kristus itu adalah tujuan kasih Allah dinyatakan. Jadi bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang ada di dunia ini. Tidak ada alasan, bukannya tidak ada alasan, bukannya tidak ada satu dasar yang membuat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini. Bukan tanpa alasan, tetapi ada alasan, ada tujuan, ada dasar, yaitu orang hidup saling mengasihi di antara satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai macam hal yang Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, bahwa permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup yang dialami oleh pribadi lepas pribadi sangat kompleks di antara satu dengan yang lainnya. Dan Allah mengetahui hal itu. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menyampaikan, menegaskan kepada pengikut-Nya, orang-orang yang menyatakan dirinya murid Yesus, pengikut Yesus Kristus, maka orang itu juga harus memahami maksud dan tujuan kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus Yesus, yaitu supaya saling mengasihi, supaya memiliki, menunjukkan inisiatif perbuatan kasih di antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya seperti apa perbuatan kasih yang dinyatakan oleh Allah? Sesungguhnya perbuatan seperti apa yang dinyatakan oleh Allah dalam menunjukkan kasih-Nya? Pada nats yang kita baca tadi telah kita lihat bahwa yang pertama kali kita ketahui adalah Allah memiliki inisiatif kasih. Allah menunjukkan inisiatif kasih, perhatian, kepedulian kepada manusia yang sesungguhnya sudah tidak memiliki satu daya untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah, karena manusia telah jatuh di dalam dosa, sehingga manusia tidak bisa mereka mencoba untuk menghubungi Allah kembali, berdamai dengan Allah kembali, seperti inisiatif manusia yang dibangun, yang dibuat, yang diangan, direncanakan, tidak bisa. Tetapi Allah yang menunjukkan, yang merealisasikan ide gagasan kasih, yang mana manusia tidak berdaya untuk mendamaikan dirinya kepada Allah, sehingga Allah lah yang menunjukkan inisiatif perbuatan kasih kepada manusia, sehingga manusia itu bisa diperdamaikan dengan Allah kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang bisa memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa
mencoba untuk menghubungkan kembali manusia dengan Tuhan, selain daripada ide gagasan Allah yang diwujudkan untuk menunjukkan kepeduliannya kepada manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Karena sungguh pelanggaran manusia yang telah jatuh di dalam dosa telah mengingini untuk menjadi seperti Allah dalam keegoisannya, dalam keinginannya untuk menyamai Allah, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia mencoba untuk melanggar, manusia mencoba untuk menyamai Tuhan, dan itulah satu pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, siapapun manusia yang hidup di dunia ini. Oleh sebab itu Allah yang menunjukkan inisiatif, Allah yang menunjukkan gagasan untuk mengasihi, sehingga Allah bisa berdamai dengan manusia. Kalau manusia itu meresponi kepedulian Allah ini. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagaimana kasih Allah dinyatakan? Selain Allah menunjukkan inisiatifnya sehingga berdamai dengan manusia, bagi manusia yang meresponi dan menanggapinya adalah yang berikutnya, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita coba untuk pikirkan, coba bayangkan, manakala kita memiliki sesuatu yang hanya satu-satunya, tetapi pada bagian ini Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia. Apakah manusia sesegera mengetahui, memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah? Bukan hal yang mudah untuk manusia bisa memahami. Bukan hal yang sepele manusia boleh mengerti bahwa Yesus itu adalah utusan Allah dan Allah itu sendiri, sehingga langsung seseorang itu mau merespon ide gagasan pendamaian yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang ada di dunia ini. Tidak semudah itu. Meskipun melalui umat pilihannya Israel, mereka bahkan menolaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Tuhan telah coba untuk mengutus anaknya yang tunggal untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia yang setelah jatuh di dalam dosa. Namun demikian, masih ada kesulitan-kesulitan untuk manusia memahaminya. Meskipun pada bagian yang ketiga kita melihat bahwa tujuan Allah mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk misi pendamaian, tetapi mereka pun juga susah untuk mengenal, susah untuk mengetahuinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ide gagasan Allah, ide gagasan ini yang diwujud nyatakan ini adalah ide gagasan yang sangat berkualitas, yang tidak bisa diperbandingkan dengan apapun juga, di mana Allah mencoba memperkenalkan dirinya kepada manusia, sehingga siapapun yang mengenal, siapapun yang menerima akan menikmati satu karya pendamaian yang daripada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian luar biasa kasih Allah dinyatakan kepada manusia yang ada di dunia ini. Namun demikian, bagaimana respon pribadi lepas pribadi? Seperti kita halnya pada saat ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Manakala kita telah menjadi pengikut Yesus, kita telah menjadi murid-murid Yesus Kristus, apakah kita telah menghayati, kita telah mendalami bagaimana kualitas kasih Allah dinyatakan di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing?
Karena kalau seseorang tidak bisa memahami, kalau seseorang tidak bisa menghayati, kalau seseorang tidak bisa merasakan bagaimana kualitas kasih Allah ya, yang memperdamaikan kita, maka kita tidak bisa memahami maksud dan tujuan Allah. Maka kita pun juga tidak bisa mempraktekkan apa yang menjadi maksud tujuan kasih Allah, yaitu hidup oleh Kristus Yesus. Hidup oleh Kristus Yesus adalah hidup yang saling mengasihi di antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kita harus merasakan, kita harus benar-benar mengerti, kita harus benar-benar mendalami bagaimana kualitas kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita masing-masing punya pengalaman pribadi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada yang disebabkan karena percaya, karena mendengar Injil Yesus Kristus, karena diberitahukan berita Injil oleh orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebelum kita. Ataupun juga manakala seseorang menerima mukjizat yang daripada Tuhan, maka seseorang sadar Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu aku percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berbagai macam hal orang bisa percaya kepada Yesus Kristus karena pemeliharaannya. Seseorang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, seseorang hidup di lingkungan keluarga yang Kristen, tetapi apa kehidupannya secara otomatis bisa merasakan kasih yang daripada Allah. Kehidupan itu seolah-olah biasa dari waktu ke waktu. Kehidupan orang Kristen ya seperti ini. Minggu kebaktian, ada persekutuan yang datang, pendalaman Alkitab yang datang, tetapi tidak bisa merasakan, tetapi tidak bisa menikmati. Tetapi suatu saat seseorang ini merasakan bahwa Tuhan memelihara, Tuhan memberikan satu kepedulian, Tuhan menunjukkan satu perhatian kasih-Nya, sehingga suatu saat, suatu titik tertentu seseorang itu merasakan sungguh Tuhan Allah adalah sang pemeliharaku. Oleh sebab itu, waktu-waktu yang lalu aku belum bisa merasakan, aku belum mengetahui, tapi saat ini aku telah melihat, aku telah merasakan kasih dan pemeliharaan Allah. Sehingga biarkanlah saat ini aku menyatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali riwayat, banyak sekali latar belakang seseorang menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang sesungguhnya sulit seseorang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan kalau seseorang itu telah percaya, telah mengetahui, telah memahami, telah menghayati kualitas kasih yang sejati itu, maka seseorang itu layak hidup oleh Kristus Yesus, yaitu hidup yang saling mengasihi. Itu bagian yang kedua. Hidup oleh kasih Kristus, hidup oleh Kristus adalah tujuan kasih Allah dinyatakan. Sehingga respon seperti apa yang harus ditunjukkan terhadap kasih Allah itu? Maka bagian yang pertama disebutkan, marilah, diserukan oleh penulis Injil Yohanes ini. Diserukan, marilah. Ada satu kata ajakan, ayo, mari. Dari sisi manusia, maka ada satu kelemahan, ada mungkin satu saat tertentu seseorang merasakan satu kepenatan kehidupan. Sehingga pada bagian ini kita melihat bahwa ada satu ajakan, marilah, ayo, tetap hidup saling mengasihi. Mari hidup saling mengasihi. Penulis surat 1 Yohanes ini menyerukan bahwa sesungguhnya orang yang melakukan kehidupan saling mengasihi adalah
orang itu lahir dari Allah. Orang itu mengenal Allah. Ini yang harus diketahui, ini yang harus dipahami. Bahwa orang yang melakukan perbuatan saling mengasihi adalah orang yang lahir dari Allah, orang yang mengenal Allah, sehingga orang itu dihimbau, diajak untuk saling mengasihi. Ayo, saling mengasihi. Karena kalau kehidupan seseorang yang mengaku muridnya Yesus, mengaku pengikutnya Yesus, kalau tidak ada perihal saling mengasihi, maka dikatakan dia tidak lahir dari Allah, dia tidak mengenal Allah. Bagaimana kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Apakah kita menunjukkan kehidupan yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan di antara satu dengan yang lainnya? Karena kalau tidak ada hal itu, maka sesungguhnya seseorang tidak mengenal Allah, tidak dilahirkan oleh Allah. Testernya mudah, testingnya mudah. Yang tahu adalah pribadi di antara kita masing-masing. Apakah kita telah menunjukkan perbuatan saling mengasihi, menunjukkan inisiatif saling mengasihi, bukan menunggu perbuatan kasih, bukan menanti perbuatan kasih, bukan, tetapi menunjukkan saling mendahului perbuatan kasih. Dinyatakan dalam kehidupan orang yang percaya. Pada bagian yang berikutnya adalah bahwasanya bagaimana seseorang itu menunjukkan respon kasih Allah itu. Karena kasih Allah itu seperti di awal tadi saya katakan, kasih Allah itu memiliki kualitas yang luar biasa. Sehingga apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah seseorang itu harus menunjukkan ide, inisiatif kasih terlebih dahulu, bukan menunggu. Jadi manusia kita yang telah menjadi objek kasih Allah dan kasih Allah yang berkualitas itu menuntut seseorang menunjukkan respon, tanggapan, reaksi yang positif, yaitu saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saling mengasihi, bukan menunggu kasih. Orang-orang yang ada di dunia ini, kalau kamu baik, maka aku baik. Orang-orang di dunia ini, kalau kamu menunjukkan praktek perbuatan baik, maka aku baik. Ini adalah perbuatan yang menunggu. Kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan melakukan hal ini masih sama seperti yang dunia ini lakukan. Kita menunggu perbuatan kasih orang sehingga kita melakukan balasan yang sama perbuatan kasih. Tetapi kalau seseorang hidup oleh Kristus Yesus, maka orang itu harus menunjukkan inisiatif terlebih dahulu, saling mengasihi, bukan menunggu perbuatan kasih. Hidup oleh Kristus Yesus adalah tujuan kasih Allah. Jadi kita saling mengasihi adalah tujuan Allah menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Hidup olehnya adalah saling mengasihi, karena memahami siapa kita yang sesungguhnya tidak bisa menunjukkan, tidak bisa berbuat damai kepada Bapa, tetapi Tuhan telah berinisiatif menunjukkan kualitas kasih-Nya sehingga kita bisa berdamai dengan Bapa. Kita bisa berhubungan kembali dengan Bapa kita di surga.
Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh kasih-Nya, hidup oleh Kristus adalah saling mengasihi. Karena perbuatan saling mengasihi adalah wujud dari kesempurnaan kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Hidup saling mengasihi adalah kesempurnaan kasih Allah di dalam hidup manusia yang percaya. Kalau seseorang hanya akon-akon saja percaya kepada Yesus Kristus, ya, dan tidak ada kehidupan yang saling mengasihi, saling mempedulikan di antara satu dengan yang lain, ya, maka belum sempurna kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi barang siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengaku pengikutnya Yesus, mengaku Yesus adalah gurunya dan kita adalah muridnya, maka bagaimana kesempurnaan kasih Allah di dalam diri dan kehidupan kita adalah manakala kita melihat, menunjukkan, merealisasikan perbuatan saling mengasihi di antara satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dimau oleh Tuhan, adanya kesempurnaan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tujuan kasih Allah dinyatakan adalah kesempurnaan kasih Allah di dalam kita, yaitu kehidupan yang saling mengasihi. Bukan karena kurang sempurna kasih Allah, bukan, tetapi di dalam kehidupan orang yang percaya, maka saling mengasihi adalah wujud kesempurnaan kasih Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita melihat apakah kasih Allah telah sempurna di dalam hidup kita. Maka lihatlah, apa kita sudah saling mengasihi atau belum? Apa kita sudah saling mempedulikan atau belum? Apa kita sudah saling memperhatikan atau belum? Mari kita memiliki satu gaya hidup warga kerajaan Allah, yaitu saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Karena itu adalah wujud kesempurnaan kasih Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa waktu ke depan kita akan berhadapan dengan peringatan pengorbanan Kristus Yesus, ya, penyalibannya, kematiannya, kenaikannya ke surga. Itu adalah satu hal yang berkualitas yang Allah buat untuk manusia, untuk dunia ini. Oleh sebab itu, tidak ada sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia, tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia untuk bisa berhubungan, bisa menghubungi Allah kembali, selain ide gagasan Allah yang berkualitas di dalam mengasihi manusia. Oleh sebab itu, manusia harus merespon, menyempurnakan kasih Allah di dalam setiap kehidupannya dengan cara hidup saling mengasihi di antara satu dengan yang lainnya. Peringatan Paskah ke depan yang akan kita peringati, biarkanlah mengingatkan kepada kita sekalian untuk lebih lagi serius untuk hidup yang saling mengasihi, memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Amin. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Biarkanlah ya Tuhan, kasih-Mu itu yang mendorong, menyemangati kami untuk kami hidup saling mengasihi. Karena kami mengetahui inilah tujuan Engkau mengasihi kami. Inilah goal, sasaran di dalam Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada manusia. Kalau Engkau mengasihi kami, maka biarkanlah kami juga boleh menunjukkan satu perbuatan kasih kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kami. Tidak menunggu perbuatan kasih,
tetap berinisiatif, saling mendahului, menunjukkan perbuatan kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Buat kami mengerti bahwa inilah tujuan Engkau mengasihi kami, yaitu kesempurnaan kasih Allah ada di dalam hidup manusia-manusia yang mempercayakan hidupnya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepada-Mu. Biarkanlah dunia ini dengan hiruk pikuk berbagai macam kesibukan-kesibukan, bahkan sampai membuat semua orang diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Namun biarkanlah ya Tuhan, semuanya itu tidak membuat kami lupa akan kasih, lupa akan kepedulian-Mu dalam mendamaikan kami dengan Bapa kami di surga. Oleh sebab itu, biarkanlah ya Tuhan, kami boleh tetap memilih satu gaya hidup saling mengasihi, karena itu adalah tujuan kasih, karena itu adalah wujud kesempurnaan kasih Allah dalam hidup orang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu, rekan-rekan kami yang ada di tempat ini, Tuhan Engkau menolong berkati apapun yang menjadi permasalahan, persoalan, dan tantangan hidupnya. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang telah menunjukkan kualitas kasih itu. Engkau yang akan mengangkat, Engkau yang akan mendengar dan melepaskan setiap jeritan doa atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kami yang ada di tempat ini atau yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau menolong kami sekali. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati. Namun yang nyata atas pemerintah yang mengupayakan kesejahteraan, baik di bidang kesehatan, baik di bidang keharmonisan hubungan, baik di bidang peningkatan perekonomian. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga biarkanlah kesejahteraan yang daripada mulai terwujud dirasakan oleh masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Dan seminggu yang akan kami lalui lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami tetap berserah, kami tetap berpasrah hanya kepada-Mu, karena Engkau adalah kekuatan kami. Engkau yang telah menunjukkan kualitas kasih kepada kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan, menyandarkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Dan biarkanlah ya Tuhan, segala berkah, pimpinan, dan penyertaan itu kami mau pinta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita sekalian boleh pulang dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya nyata memimpin meneruskan kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan Allah. Terimalah berkatnya bersama-sama
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sehat dan semangat. Terus hidup saling mengasihi di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Salam.